Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'allifat kitab Sahih An-Nawawi Ad-Dimashqi sallallahu Husna ba'ana umatina jatina sunnah syaikhina husnul mahadina asqiya asadina talamidina ahli baiti lillahi ta'ala lahumul fatihah al-nashaatin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji al-adhkar. Wa ma taufiqi illa billah, rabbi yassir ma ya mu'in. Wa ma taufiqi lan ora ana yang bisa memberikan petunjuk ning ingsun illa billah, kecuali kelan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ayya rabbi, yassir mugi memudahkan, ya mu'in zat yang ngasih pertolongan. Hadasana menyampaikan hadis nah kita sapa Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Hafid ada gak foto kitabnya Al-Alauddin ibnu Ali ibnu Ibrahim ibnu Dawud ibnu Attar qala akhbarana Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Lama Az-Zaid Al-Wara Muhyiddin Yahya bin Saraf ibnu Muri Ibnu Hasan An-Nawawi rahimahullah ta'ala bikiraati dengan mendiktekan ingsun ale ngatasé Syekh Nawawi. Kitab ini jadi Syekh Nawawi itu membacakan, mendiktekan kepada para santrinya. Beliau hafal kitab ini karena beliau penulisnya itu luar biasa. Jadi yang nyampe pada kita muridnya yang mencatat. Di sini kalau di kitabnya satu ini masih ada kopian tulisan tangan Syekh Nawawi. Di situ mungkin ada enggak? Ini ada tulisan tangan manuskripnya. Jadi dulu Syekh Nawawi ketika mencatatkan, ini masih ada tulisan tangannya. Dulu sebelum dicetak. Dan beliau mencatatkan ke muridnya, kemudian muridnya mentasheh ke gurunya. Alhamdulillahil wahidil qahar azizil ghaffar al-muqaddari aqdar musarrifil umuri muqawwilil laili 'alan nahar tafsiratan liulil qulubi wal absar alladzi aiqadha yang membangunkan min khalqi saking makhluk Allah Ta'ala man wong istafa yang milih sapa Allah, yang membangunkan, yang membuat kesadaran pada orang-orang yang terpilih. Karena itu berbahagialah kita kalau malam hari masih bisa bangun kemudian iso tahajud. Semoga itu kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah SWT. Wa adkhalahu lan memasukkan sapa Allahu ingman min jumlatil ahyari dari orang-orang yang terpilih. Wa waqama lan memberikan petunjuk man ing wong istabahu yang memilih sapa Allahu ing man min abidi saking ahline ibadah Allah taala. Wa ja'alahu lan menjadikan sapa Allahu ing man ajtabahu minal abrori saking orang-orang pilihan. Wa basarahu lan memberikan penglihatan sapa Allah maning wong ahabbahu yang demen sapa Allahu ing man. Wa zadahu kemudian berperilaku zuhud, memberikan perilaku zuhud sapa Allahu ing man fi hadidari ing dalam dunia. Wa istahadu lan beristihad, berusaha keras sapa mereka fi mardatihi ing dalam ridhani Allah taala. Wa ta'hubi lan mempersiapkan diri sapa man lidaril qarar maring akhirat. Wa istinabi lan menjauhi barang yuskhituhu yang bisa membuat murka sapa Allahu ing ma wal hadari lan memberikan peringatan min adzabin nari saking siksa neraka. Wa akhadu lan memberlakukan sapa mereka anfusahum ing awak dhewene bil jiddi kelawan sungguh-sungguh fi taatihi ing dalam taat maring Allah Subhanahu wa taala. Wa mulazimati dzikrihi lan kelawan menetepi zikir maring Allah fil asyi wal ibkari ing dalam waktu sore dan pagi.
Wa inta taghayyuril ahwali lan nalikane perubahane keadaan, wa jami'i anail laili lan seluruh waktu malam wa nahari. Orang-orang yang tadi, orang-orang yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa mulazamatu dzikri, senantiasa istiqomahnya zikir walaupun keadaan berubah. Kena pandemi atau tidak pandemi, sakit atau tidak sakit, mereka tetap zikir. Salah satu indikator bahwa orang itu dekat pada Allah adalah mulazamatul zikri. Biasa zikir pada waktu sore dan pagi. Sore masih ingat kemarin ngaji. Kemarin Riyadhus Shalihin, yaitu sebelum subuh dan setelah asar, atau habis subuh dan asar. Itu pagi dan sore yang ada di ayat Al-Quran. Orang yang dekat pada Allah senantiasa zikir itu. Wa inda taghayyuril ahwali lan ketika ada perubahan sikap, perubahan waktu, kalau dalam bahasa kita asalnya normal menjadi new normal, maka itu akan membuat mereka semakin ingat pada Allah. Wa jami'i anail nahari wa stanarat, kemudian menjadi bercahaya apa qulubuhum, hatine mereka bilawamil awari kelawan kilauan cahaya. Ahmaduhu ablagul hamdi ala jami'i ni'amihi wa as'alul almazida, meminta sapa ingsun ing Allah almazida ing tambahan min fadlihi wa karomihi, saking anugerah Allah taala. Wa asyhadu an la ilaha illallahul azim al-wahidus shamadul azizul hakim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu, kekasih Allah taala. Kanjeng Nabi itu safiyu, habibuhu, khaliluhu. Kalau kita apa bahasanya? Sofiyah ya. Sofiyah itu berarti orang yang bersih, orang yang dipilih. Afdalul makhlukin wa akramus sabiqin wal haqqin. Salatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala, mau teman-teman ngendika sapa Allah taala, fadzkuruni, ingatlah sapa sira ni ingsun adzkurkum, mongko bakal ingat sapa ingsun kum ing sira. Ada ayat Al-Qur'an, fadzkuruni adzkurkum, dikira sapa sira ni ingsun adzkurkum, maka Allah akan ingat pada kita. Kalau kita ingin diingat Allah, maka perbanyaklah zikir. Zikir itu akan membuat kita senantiasa diingat oleh Allah Ta'ala. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala ayat yang lain, wa ma khalaqtu lan ora menjadikan sapa ingsun al jinna wal insa, ing jin dan manusia, illa liya'buduni, kecuali ibadah sapa mereka ni ingsun. Fa'ulima, ada dua ayat ini. Fa'ulima mongko diketahui bihada kelawan ayat ini, kata Imam Nawawi, berdasarkan ayat 2 tadi, fadkuruni adzkurukum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari situ kemudian diketahui anna min afdoli halil abdi, sak temene dari keutamaane seorang hamba. Jadi hamba yang paling utama itu adalah halu zikrihi, ketika zikir sapa hamba rabbil alamin ing rabbil alamin. Artinya berdasarkan ayat ini berarti menunjukkan kondisi paling baik dari seorang manusia adalah ketika dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak ingat pada Allah, maka berarti dia bukan orang terbaik. Wastigholihi lan ora sibu eman bil azkari kalawan zikir al-waridati yang sampai an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang dia pakai adalah zikir yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kitab ini mengumpulkan tentang zikir-zikir yang diajarkan Nabi pada kita. Sayyidil Mursalin. Waqad sonafa, itu dasarnya kenapa ditulis kitab ini adalah karena kitab ini isinya adalah tentang zikir yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Semua bentuk zikir yang pernah diajarkan Nabi dikumpulkan dalam kitab ini. Zikir itu menjadi penting karena siapa yang zikir pada Allah, dialah orang yang terbaik. Waqad sonnafa, lan teman-teman wis ngarang. Sonnaf, musonif, itu pengarang, nyusun. Sopal ulama'u,
radhiyallahu anhu min amali yaumi ing dalam amal-amal harian walailati lan amal malam wa da'awati lan donga-donga wal azkari lan zikir-zikir kutuban kasiratan ing kitab yang banyak maklumatan yang sudah diketahui indal arifin bagi orang-orang yang arif. Ini kalau Anda nulis skripsi, Anda masih ingat orisinalitas penelitian yang sudah lulus? Ada toh di pendahuluan di bab 1 itu salah satu subnya adalah orisinalitas penelitian. Untuk menunjukkan bahwa penelitian kita, skripsi kita itu berbeda dengan yang lain. Nah, kitab ini coba Anda bisa lihat Mbah Nawawi zaman biyen itu sudah menunjukkan orisinalitasnya. Fakot Sonnafa, beliau mengatakan banyak kitab-kitab yang sudah dikarang, tapi ini loh kitab yang saya tulis, beda dengan yang lain. Mestinya Anda juga gitu. Mbah Nawawi aja loh bisa menunjukkan orisinalitasnya. Banyak kitab yang ditulis oleh orang-orang, tapi apa yang saya tulis ini, Al-Adhkar ini berbeda dengan yang lain. Lakinnaha, tetapi ini kitab-kitab tadi, iku mutawalatan, terlalu panjang. Bil asanidi kelan sanatnya wa takriri dan mengulang-ulang. Kata Mbah Nawawi, kitab yang sudah ada itu sanatnya panjang, terlalu panjang sanatnya. Jadi terlalu banyak sanat dan banyak hadisnya yang diulang-ulang. Fadha'ufat karena itu kemudian beliau ngasih penilaian. Kalau Anda nulis skripsi bilang skripsi yang setema dengan saya itu banyak. 1 ini, 1, 2 ini, 3 ini. Tapi mereka tuh kelemahannya ini. Nah, skripsi saya itu mengisi kelemahan skripsi yang banyak itu. Kan luar biasa toh. Jadi orisinalitas Anda di situ. Mbah Nawawi di sini juga gitu. Banyak kitab yang ditulis, tapi satu kelemahannya adalah terlalu panjang sanadnya. Karena itulah fadha'ufat maka menjadi lemah anha saking mutawalah tadi. Himamut talibin niatnya orang-orang mahasiswa santri. Karena sanatnya terlalu panjang, para santri kemudian capek. Para santri menjadi terlalu berat. Fakosatu, karena itulah fakosatu maka bertujuan sapa ingsun tashila dzalika, memberikan kemudahan, memudahkan ala rohibin yang atase orang-orang yang mensukai. Fasyaratu, kemudian melakukan sapa ingsun fi jam'i hadza kitab ing dalam ngumpulno kitab ini. Karena itulah kelebihan kitab ini adalah dia sama-sama menulis tentang zikir yang ada dari Nabi, tapi tidak dengan banyak sanad. Sehingga sanadnya itu, arti sanad ya. Kita ngomong sanad itu apa sih? Ini hadis. Kalau hadis itu ada matan, ada sanad. Ada rawi. Rawi itu yang rawahu Bukhari, itu rawi. Kitab ini diambilkan dari kitab-kitab babon, kitab-kitab primer. Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Kalau di sini, di tempatnya Ustaz itu sudah ditunjukkan. Kalau di sini. Ini rujukan Imam Nawawi. Ada 23 kitab yang dia pakai. Mulai Bukhari, Muslim, semua kitab ditambah kitab-kitab yang lain. Itu rujukan yang beliau pakai. Kalau dalam bahasa kita, apa ini? Daftar pustaka. Dia jelas daftar pustakanya apa. Kemudian hadis itu ada rawi, ada matan, ada sanad. Rawahu Bukhari itu rawi. Kalau kemudian isi hadisnya innamal a'malu binniyat misalnya, itu matannya. Kalau kemudian yang itu namanya rawi. Bukan rawi, sanad. Hadis-hadis yang lain kata Mbah Nawawi itu sanadnya terlalu panjang. Sehingga kemudian mahasiswa, santri itu bulet ndelok hadisnya. Karena itulah kemudian kitab ini ditulis dengan sanad yang ringkes. Tidak banyak disebutkan sanadnya, tapi kalau dalam kitab ini disebutkan, ini diambil dari Bukhari nomor piro, dari hadis Muslim nomor piro, itu ada rujukannya. Mungkin di kitab Anda nggak ada. Itu kelebihan kitab ini. Sanadnya dikurangi. Muhtasaron, halih ringkes, makosidoma, yang tujuannya barang zakartuhu, yang menyebutkan sapa ingsun ing mah takriban, untuk lebih dekat lil mu'tanin, untuk orang-orang yang ingin mendalami
kitab ini. Wa uhtifa lan disandarkan apa al-asanida fi ma'dhumihi ing dalam yang penting. Sanad-sanad tadi yang banyak oleh Mbak Nawawi di kitab ini tidak ditulis semuanya, tapi hanya dicantumkan yang penting-penting saja. Karena itulah tidak muncul banyak sanad, karena memang sengaja dari awal sanadnya tidak dituliskan. 5 krono barang zakartuhu kang menyebutkan sapa ingsun ing ma min isaril ikhtisari karena tujuan meringkas. Wali kauni lan krono itu maudhu'an sesuai dengan yang diinginkan lil muta'abbidin bagi orang-orang yang ingin beribadah. Maksudnya jadi langsung fokus ke matan hadisnya yang menyebutkan tentang zikir. Sanadnya tidak banyak disampaikan. Walaisu lan ora ana sapa mereka iku ila ma'rifatil isnati maring memperhatikan sanad mutoliin halih teliti. Para santri yang ngaji kitab ini itu kan tidak ndelok sanad. Yang penting bukan sanadnya, tetapi yang penting adalah matan yang diajarkan oleh Nabi. Bal yakrohu, bahkan tidak suka sapa mereka hu ing ma'rifat sanad wa in qasura, senajan sedikit ilal aqolin, kecuali tidak banyak santri. Wa inal maksuda lan sak temene yang tujuannya bi iklan kitab ini iku ma'rifatul azkari, yaitu mengetahui macam-macam zikir wal amalu lan bisa ngelakoni bi iklan zikir. Wa idahu madzanniha lan penjelasan dugaane zikir lil mustarsidin. Yang dipentingkan dari kitab ini adalah zikirnya, kita paham zikir yang diajarkan Nabi kemudian iso nglakoni. Sanadnya sudah tercatat dalam hadis lain. Wa adzkuru lan menyebutkan sapa ingsun insyaallah badalan sebagai ganti minal asanati mahwa ahammu, yang lebih penting mina saking sanad, mimma saking barang yuhalu bihi waliban. Hadis ini sanadnya hanya disebutkan yang penting saja seperti tadi. Wa huwa iku bayanu sahihil ahadis, menjelaskan sahih hadis wa hasaniha lan hasani hadis wa dhaifiha. Masih ingat ya? Ada hadis sahih, hasan, dhaif. Nanti kalau lupa nanya yang sudah ujian skripsi. Yang komprel kan ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, wa mungkariha lan hadis mungkar. Itu macam-macam hadis. Fa innahu setakan kelakuan iku mimah saking barang ya tahkir yang butuh ila ma'rifatihi maring mengetahui sapa jami'un nasi kabehane manusia ila nadira, kecuali orang-orang yang langka, orang yang sedikit minal muhaddisin saking ahli hadis. Wa hadza iku ahammu ma, luwih pentinge barang yajib kang wajib apa litina ubihi dalam kajian. Wa may haqiquhu lan orang hayu ing masapa talibu marah santri min jihadil khufadi al muttaqin, dari arah menghafalkan. Wala imatil khuddafi al mu'tamidin. Wa adamu ilahi insyaallah, wa adamu lan mengumpulkan sapa ingsun ilahi maring kitab insyaallah jumalan saking jumlah min nafaisi saking sesuatu yang penting, min ilmil hadis saking ilmu hadis, wa taqaiqil fikhi lan ilmu fikih, wa muhamatul qawaidi lan kaidah-kaidah penting, wa riyadatin nufusi lan olah jiwa, wal adabi lan etika, alladzi yata'akadu, yang menjadi penting apa ma'rifatuha, mengetahui hadis-hadis, ala salikin yang atase orang yang ahli ibadah. Fa'ad guru maka nyebut jami'ama yang seluruh barang al-guru muwaddihan, kelawan jelas bihasu yasalu lan menjadi mudah apa fahamu alal awami ngatasi orang awam wal mutafaqih. Kitab-kitab ini ditulis satu untuk orang awam dan orang yang belajar fikih. Kalau sama dengan Anda nulis buku, kan ada toh, buku ini ditulis untuk mahasiswa S1. Ada lagi buku ini ditulis untuk mahasiswa S2. Mbah Nawawi juga gitu. Kitab ini ditulis untuk orang awam. Yang difokuskan adalah dzikirnya, bukan sanadnya. Satu, kita mulai hadis pertama yang disampaikan.
Waqat rawaina lan teman-teman meriwayatkan sapa kita fi sahih Muslim. Satu hadis pertama dalam azkar diambil dari sahih Muslim. Rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini tercatat pada sahih Muslim hadis nomor 2674. 2674. Kalau Anda nanti ngecek hadisnya, ini rujukannya di Sahih Muslim nomor 2674, nomor hadisnya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala. Hadisnya begini. Man sapane wong da'a yang ngajak sapa man ila hudan maring sesuatu yang baik, maring hidayah, siapa yang ngajak kebaikan, kana mongko ana lau kediman minal ajri saking pahala apa mislu ujurin upamane pahala mislu ujuriman upamane pahalane wong tapi au yang mengikuti sapa manhu ing ma. Kata Nabi, siapa yang ngajak kepada kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti. Kalau Anda misalnya nulis biasanya nulis update status yang baik, kemudian orang yang membaca itu sadar, kemudian berubah menjadi baik seperti yang Anda tuliskan, maka berarti Anda akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang kemudian sadar karena tulisan update status Anda. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita nulis keburukan, kemudian orang itu menjadi buruk karena status kita, maka kita juga akan mendapatkan dosa sebanyak mereka. Bahwa Nawawi mengutip hadis ini di dalam konteks saya ingin menulis hadis ini, hadis tentang zikir, sehingga kalau ada orang yang kemudian zikir setelah maca hadis ini, maka Mbah Nawawi untuk bagian pahalanya. Anda bisa bayangkan mulai zaman biyen sampai hari ini sudah berapa orang aja yang maca kitab ini, dan sudah berapa banyak santri yang kemudian mengamalkan. Itu kan berarti kiriman tabungan yang bawa anaknya kan luar biasa toh. Sak mulai zaman biyen sampai sekarang. Hadis yang lain yang mirip dengan ini masih ingat? Man sunnata hasanatan. Kata biasanya kan Anda ingat, siapa yang gawe perbuatan baik kemudian diikuti oleh orang lain, maka orang itu akan mendapatkan pahala sebanyak pengikutnya. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya biasanya sosial media, kemudian pengikut Anda, follower Anda 10.000. Dari 10.000 itu kemudian membaca tulisan Anda, kemudian mereka sadar dan berubah. Betapa pahala yang Anda terima kan luar biasa. Karena itulah yang sering saya sampaikan, marilah podo-podo update status yang baik, sehingga kita akan mendapatkan pahala dari itu. Tanpa susah payah, kita dapat kiriman pahala. Jangan pernah menulis update status yang penuh kebencian dan mengajak kepada kemungkaran. Karena kalau ada orang membaca, kemudian mereka terpengaruh karena tulisan kita, betapa dosa kita akan terus bertambah. Layang kusu tidak akan berkurang mindalika saking saking pahala min ujurihim, saking pahalanya mereka syai'an yang suatu yang membuat kebaikan, mereka akan punya tambahan pahala sebanyak followernya, dan followernya pahalanya tidak akan berkurang. Fa'aradtu mongko dari hadis itu fa'aradtu menghendaki sapa ingsun musa'adata ahli khairi ing menyiapkan ahli kebaikan bitashili tariqihi kelawan mempermudah jalan mereka wal isyarati lan isyarat ilahi maring mereka wa idahi sulukihi lan menjelaskan perjalanan mereka wa dalati lan menunjukkan alai ngatasi ahli khairi tadi. Mbah Nawawi berharap kitab ini bisa mudah bagi santri, bisa menjelaskan, bisa memberikan petunjuk untuk kebaikan. Wa adkuru lan menyebutkan sapa ingsun fi awali kitabi fusulan ing fasal muhimmatan yang penting. Ya tajukang butuh ilaya maring fusulan muhimmatan sapa sahibu hadal kitabi penulis kitab ini. Wa ghairuhu
lan liyane minal mu'tanin saking orang-orang yang ingin belajar. Fa idza kana fi sahabati man laisa ora ana sepeman masyhuron indaman di sisi orang layak tani yang orang memperdalam sepeman bil ilmi. Nahabtu berkehendak sapa ingsun alaihi fakultu rawaina meriwayatkan sapa ingsun an fulanis sahabi saking fulanin saking seseorang sahabi kang bangsa sahabat li alayu syakka supaya tidak diragukan fi suhbatihi dalam persahabatannya. Beberapa ini hadis ini ada kalau melihat rujukan Imam Nawawi di sini. Rujukannya bukan hanya hadis-hadis yang sudah jelas, tapi ada hadis-hadis yang kita kadang nggak biasa. Karena itulah kemudian dijelaskan yang meriwayatkan hadis ini jelas sahabat, ini tabi'in. Agar kemudian orang pembaca itu yakin, tidak ragu bahwa zikir yang diajarkan dalam kitab ini semuanya diambilkan dari Kanjeng Nabi. Tidak ada zikir yang tidak berasal dari Nabi. Nah, maksudnya begitu. Wa aktasiru lan ngringkes sapa ingsun fi hadzal kitabi ala ahadisi ing atase hadis allati fi kutubil masyhurati. Ing dalam kitab yang masyhur allati hiya usulul Islam. Yaitu kitab ini yang pasti diambilkan dari hadis-hadis yang penting. Wa hiya khamsatun, yaitu 5. Pertama Sahih Bukhari rujukannya. Kedua Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan Abi Dawud. Ngerti ya? Kitab Sunan Abi Dawud. Kemudian yang keempat At-Tirmidzi wa Nasa'i. Waqat arwi yang meriwayatkan yasiron yang paling banyak diambilkan dari 5 kitab itu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Itu rujukan primernya. Mbah Nawawi masih kemudian menambahkan waqat arwi lan meriwayatkan juga yasiron sedikit minal kutubi saking beberapa kitab al-masyhurati wa ghairihi. Ditambah kitab-kitab lain yang di sini ada, kalau kita baca di sini selain Bukhari, Muslim dan 5 tadi ada lagi dari kitabnya Imam Syafi'i di masih ingat yang ada yang Rodi Syariah ya, ada kitabnya Imam Syafi'i namanya Kemudian ada Al-Ihsan Ibnu Hibban. Kemudian ada lagi Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Huzaimah dan seterusnya. Yang kemudian kalau di sini ada 23 rujukan. Tapi yang primer 5. Wa amal adza'u wal masanidu, ini bagian-bagiannya dan sanad-sanadnya falastu ora ana sapa ingsun iku angkulu menukilkan minha saking kitab syai'an illa fi nadirin, kecuali dari suatu yang sedikit minal mawati ini dari tempat, kata Imam Nawawi. Yang pasti kitab itu rujukannya 5 kitab hadis penting, tapi memang sanadnya tidak dijelaskan secara rinci. Wala adzkuru lan ora nyebut sapa ingsun minal wusulil al-masyhurati aidan minad dhaifi, saking hadis-hadis dhaif. Kata Mbah Nawawi, yang pasti dalam kitab Al-Kar ini tidak ada hadis dhaif. Semuanya sahih. Yang dhaif ada ilan nadir, kecuali sedikit banget ma'abayani dhaifihi, sartane penjelasan kedhaifane hadis. Jadi kalau diakui oleh Mbah Nawawi di sini, dalam kitab Nawawi Al-Kar ini ada hadis-hadis dhaif yang dimasukkan, tapi sangat sedikit. Dan setiap hadis dhaif oleh Mbah Nawawi sudah dijelaskan, hadisnya dhaif. Jadi kedhaifannya sudah diverifikasi. Karena itu yang tidak terverifikasi berarti sahih. Wa inna ma'adzkuru lan menyebutkan sapa ingsun fihi ing dalem ma'as sahih ghaliban. Yang banyak mayoritas hadis sahih. Sehingga enggak perlu diragukan. Dhaifnya sedikit banget dan itu pun sudah dijelaskan kedhaifannya. Nanti di dalam akan disebutkan kalau ada hadis dhaif, Mbah Nawawi sudah mengatakan hadis ini dhaif. Tapi boleh dilakukan. Walihada karena itulah arju berharap sapa ingsun ayakuna yang ta'ana apa hadzal kitabu iku aslan.
karena hadisnya sumbernya jelas, sahih, maka kata Nawawi, saya berharap kitab ini menjadi dasar, aslan menjadi dasar mu'tamidatan, yang menjadi pegangan. Jadi harapannya kitab ini bisa menjadi pegangan untuk zikir, karena hadisnya jelas sahih. Sumala al-guru, kemudian tidak menyebutkan sapa ingsun fil babi minal hadisi kasing hadis illa makanat, kecuali ento ana apa dalatuhu petunjuk hadis dohiratan ikut jelas fil mas'alati indal masalah. Kemudian kitab ini dibagi menjadi beberapa pasal, menjadi beberapa bab. Wallahu al-karim as'alu at-taufiq wa nabiyata wal inayah wal hidayah was sinayah wa taisira ma lan ing mudai barang aksiduhu, yang berkeinginan sapa ingsun ing ma minal khairati. Kita berdoa semoga dengan membaca kitab ini kita dimudahkan jalan kebaikan kita. Wa dawama lan mendapatkan istiqomah ala awail makrumati ngatasi macam-macamnya kemuliaan. Wal jam'ah lan mengumpulkan baini antarane ingsun wa baina ahibai ing dalam di antara para kekasih kita fidari karomatihi ing dalam rumah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa saira wujuhil muyassirati dan seluruh macam-macam kemudahan. Semoga dengan ngaji kitab ini kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintai Allah, diberikan segala kemudahan, diberikan istiqomah di dalam ibadah, diberikan kemudahan dalam mencari kebaikan. Wa hasbiyallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Masya Allah wa la haula wa la quwata illa billah tawakkaltu, tawakal sapa ingsun Allah, tasontu berpegangan sapa ingsun billah, ista'antu minta pertolongan billah, fawattu lan menyerahkan sapa ingsun amri ing parakaraku ila Allah taala, wastaudatuhu lan menyerahkan sapa ingsun dini wa nafsi, agamaku dan jiwaku, wa walidayya lan kedua orang tua kita, wa ihwani lan saudara kita, wa ahbai wal ahbabi lan para kekasih kita, wa sairuman lan seluruh orang ahsana ilayya yang telah berbuat baik pada kita, wa jami'al muslimin dan seluruh orang Islam, wa jami'ama lan seluruh barang an'ama yang memberikan nikmat sapa Allah bi iklan ma alaya yang ngatasi kita, wa alaihim lan yang ngatasi muslimin min umuril akhirati saking perkara akhirat wa dunia. Fa innahu subhanahu idza ustaudi'a syai'an hafidahu wa ni'mal hafid. Baik, untuk introduction muqaddimah kita selesai. Nanti kita lanjutkan besok pada pasal pertama, penjelasan tentang niat yang baik dan ikhlas. Al-Fatihah. Lana lima lam tanha wa bi'alimna nabi fa'unna rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatina nabi nina rabbana fa'na lam tanha rabbi faqihna faqih fa'unna rabbi faqihna wa faqih ahlana rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.